Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan pada sore hari ini dengan kita menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas pertolongan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan karena tuntunan dan karena kebaikan Kau Bapa. Dan kiranya Bapa, setiap puji-pujian yang akan kami naikkan kepada Engkau, biar semuanya membuat Engkau disenangkan Bapa, dan kami akan merasakan jamahan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Mari kita sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah
bersorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari kita bersorak lebih lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Oh, oh. Yeah. Tiada berkesudahan kasih setiamu, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Oh, oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Oh, oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya
Tuhan Yesus baik. Haleluya. Engkau baik buat setiap kami Bapa. Amin. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu ada kuasa yang luar biasa. Haleluya. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam
kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kesetiaan Kau dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini Bapa. Biarkan kesetiaan-Mu terus nyata dalam kehidupan kami Bapa, untuk kami bisa menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan, Engkau mulia Bapa, Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Mari jemaat katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Lebih lagi saudara, Kau tunjukkan kasih setiamu Bapa, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Amin. Haleluya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau setia bagi kehidupan kami. Oh, Engkau selalu setia Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau setia, Engkau mulia, kasih-Mu nyata, kasih-Mu nyata Tuhan bagi setiap kami Bapa. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kesetiaan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh, tiada henti-hentinya kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Oh ya Yesus Tuhan, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Oh,
hanya bagimu, segala hormat hanya bagi Engkau. Yesus Allah yang hidup, Yesus Allah yang berkuasa. Namamu ajaib Tuhan, namamu berkuasa di atas segalanya Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, kami bersyukur atas jamahanmu Tuhan, atas kehadiranmu pada sore hari ini Tuhan. Oh Yesus, oh tiada yang lebih indah selain kami berjumpa Tuhan dan merasakan hadirat-Mu Bapa. Oh hadirat-Mu mengubahkan setiap kami, hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau nyata Tuhan, Engkau hidup, Engkau berkuasa Tuhan. Oh sungguh kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak bisa melihat Engkau Tuhan, kami mengucap syukur kami bisa merasakan mujizat, merasakan kehadiran, merasakan hadirat-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu, kesetiaan-Mu selalu ada buat setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat setiap kami. Engkau ada di setiap keluarga kami, dimanapun kami berada. Engkau mengerti Tuhan, Engkau memimpin kehidupan kami Tuhan. Di saat kami bingung, Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Yang mungkin pada sore hari ini kami datang membawa sakit penyakit Tuhan, kami percaya pada saat ini Bapa, Engkau menyembuhkan setiap kami Bapa. Yang mungkin hati kami adalah keletih lesuhan, kami percaya Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita. Kami bersyukur Tuhan, bahwasanya hadirat-Mu nyata dalam setiap kami pada sore hari ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kuramaya syakabaralaya rabarabarabaya syanalaya rabarabarabaya. Jangan lewatkan kami yang ada di tempat ini Tuhan, yang menyaksikan live streaming di rumah juga Bapa. Biarkan kami Tuhan merasakan kehadiran-Mu, bahwasannya tiada yang lebih indah selain kami berjumpa dengan Engkau Bapa, selain kami merasakan kehadiran-Mu, selain kami Tuhan merasakan sukacita yang baru Tuhan, yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh Bapa, Yesus Tuhan, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kesetiaan-Kau terus nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap hari demi hari Tuhan kami menjalani hidup ini Tuhan, biar Kau tuntun setiap langkah kehidupan kami Bapa. Ya Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan yakin bahwa Tuhan terus akan menunjukkan dan memimpin kehidupan kita, karena kesetiaannya selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia
dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Setiamu. Kami undang hamba-Nya untuk maju ke depan. Yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan sampai hari ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri dalam menghadapi situasi apapun juga. Kami percaya Engkau tetap setia menemani setiap kami. Kami bangga punya Engkau ya Tuhan, Bapa yang tidak pernah tertidur, Bapa yang tidak pernah terlelap, selalu menggandeng tangan kanan kami. Dan kami percaya Engkau selalu ada dalam situasi apapun juga di hidup kami masing-masing. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Selamat malam saudara semua. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah membawa jemaat Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Nya. Saudara, kita ada di sini, ini bukan orang-orang yang bebas dari masalah dan pergumulan. Kami ada di sini, kami punya masalah dan pergumulan, tetapi kami terus bawa hati kami masing-masing untuk kami tetap menikmati betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami. Sebab itu biarlah malam ini kita belajar bersama-sama, saudara yang ada di rumah masing-masing, kami yang ada di tempat ini, kita mau belajar bersama-sama supaya kita tahu kita tidak pernah sendiri. Ada Yesus yang bersama dengan kita dan kita percaya kalau kita setia, Dia juga terlebih dulu setia kepada setiap kita. Kita akan mendengarkan renungan. Saya memberi judul Sekali Yesus Selamanya Yesus. Seringkali kita dengar perkataan dari beberapa hamba Tuhan bahwa sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Tetapi kalau kita mau menghidupi kebenaran itu rasanya sulit. Ada banyak masalah di dalam hidup kita yang membuat kadang kita jatuh, membuat iman kita lemah. Bahkan ada saatnya mungkin kita mau mundur. Tetapi malam ini kita belajar bersama-sama. Paulus menasihati kepada jemaat yang ada di Kolose dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Di situ dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ayat yang ke-6 tadi dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kenapa kok kita harus beriman di dalam Yesus Kristus? Karena Dia pencipta yang utama dari segala sesuatu, kepala atas jemaat dan gerejanya, dan Dia yang lebih dulu memberikan hidupnya untuk keselamatan kita, keselamatan saya dan keselamatan saudara semua. Oleh sebab itu sudah sepatutnya lah kita hidup bagi Dia. Semua yang kita miliki untuk Dia, karena kemuliaan itu hanya bagi Dia. Jadi mari kita mau belajar. Mungkin kita pikir, oh itu kan untuk orang-orang tertentu. Enggak. Untuk setiap kita para pengikut Kristus, kita harus belajar. Untuk kita mulai mengaku bahwa Dia segalanya bagi kita. Kolose pertama ayat yang ke-15 sampai 16 di situ dikatakan, ya, Kolose pertama ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi ini yang menjadi dasar bagi iman kita, bahwa kita harus mempersembahkan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Loh, kita kan masih hidup di bumi, betul. Di sini kita masih hidup, kita masih menapak, kita masih berpijak di bumi ini. Kaki kita masih ada di bumi. Dan dikatakan di sini kalau kita tahu bahwa iman kita dasarkan kepada Yesus Kristus, Dia pemilik segala sesuatu, Dia yang menciptakan segala sesuatu. Tadi dikatakan Dia adalah yang sulung. Dan mari kita mau belajar memberikan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bila kita sudah menerima Kristus bukan berarti kita enak-enak. Enggak. Dikatakan di sini kalau kita percaya kepada Tuhan berarti jos kita langsung masuk ke surga. Kita mau belajar di sini supaya pada waktu kita percaya kepada Tuhan kita tidak mudah digoyahkan dan menjadi mundur atau murtad. Karena ada banyak sekali anak Tuhan bahkan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sekalipun mereka menghadapi masalah tantangan kehidupan, tidak kuat imannya. Sehingga apa? Alkitab nanti kita belajar ya, mencontohkan juga dari murid Paulus. Mereka mundur karena apa? Karena kedagingan. Ya, yang pertama supaya kita tetap beriman kuat di dalam Dia, kita harus tadi di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Semakin besar dan tinggi sebuah pohon bertumbuh, semakin kokoh dan kuat pula akar yang dimilikinya. Jika akarnya tidak kuat, sekali ada angin bertiup kencang, lalu pohon itu pasti roboh. Nah, di dalam kekristenan juga seperti itu. Hari Sabtu yang lalu kita sudah belajar bersama dengan Mr. Irwan tentang perumpamaan penabur. Di situ dikatakan ada benih yang ditanam di pinggir jalan, di tanah berbatu, di tengah semak duri, di tanah yang baik. Ada banyak pohon ditanam dan bertumbuh di mana saja. Tetapi yang menentukan pohon itu berakar kuat ialah apabila pohon itu ditanam di tempat yang tepat. Yaitu apa? Di tanah yang subur. Nah, jadi supaya kita ini berakar kuat, lalu iman kita ini harus ditanam di mana?
Di dalam Mazmur pertama ayat yang ketiga di situ dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita hidup ini diibaratkan seperti pohon kehidupan, senang ya, apa saja yang diperbuat kita berhasil. Tetapi ayat yang di atasnya, ayat yang pertama dan yang kedua di situ dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Iman kita harus ditanam di mana? Yaitu pada waktu kita senang merenungkan firman itu siang dan malam. Tidak ada waktu untuk sempat kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena apa? Yang ada di pikiran kita, yang ada di hidup kita, kita rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya. Lalu di sini dikatakan bahwa yang kedua, dibangun di atas Dia. Yang pertama, supaya iman kita kuat, kita tidak jadi murtad, yaitu yang pertama tadi berakar di dalam Dia. Yang kedua, dibangun di atas Dia. Dia siapa? Yesus Kristus. Di sini dikatakan di dalam Yesaya 28 ayat yang ke-16. Iya, hari ini banyak ayat. Yesaya 28 ayat yang ke-16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun yang jadi masalah di dalam hidup kita, kita tidak akan gelisah karena kita ditanam di apa? Iman kita dibangun di atas dasar yang teguh, yang harganya mahal, ya dikatakan di sini. Kenapa? Karena tidak ecek-ecek, kita ditebus oleh darah yang mahal, dan itu sudah lunas. Dia korbankan dirinya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa saya dan setiap kita. Supaya apa? Kita yang harusnya mengalami kematian, tetapi kalau kita percaya kepada Dia, iman kita dibangun di atas dasar Yesus Kristus, maka apapun yang akan kita hadapi tidak akan membuat kita gelisah, karena kita percaya ada Tuhan di dalam hidup kita. Harga kita lunas, sudah ditebusnya 2000 tahun yang lalu. Dikatakan di sini tidak ada dasar yang lain seorang pun yang dapat meletakkannya kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini bahwa yang ketiga, kenapa? Supaya iman kita kuat, kita harus ditanam di apa? Tadi yang pertama, kita harus berakar kuat di dalam Dia, kita harus dibangun di dalam Dia, dan yang ketiga, kita harus bertambah teguh di dalam iman kekristenan kita. Semakin pengiringan kita, mungkin yang duduk di tempat ini, yang dalam pelayanan, kita mengiring Tuhan, masih ingat masa-masa awal-awal cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Kita pasti ingat, kita rela tinggalkan apa saja untuk Dia. Tetapi apakah kasih yang mula-mula itu masih ada di hati kita? Sehingga pada waktu kita pengiringan kita mungkin yang sudah usianya semakin bertambah, iman kita tidak menjadi merosot, tetapi iman kekristenan kita, iman percaya kita kepada Tuhan semakin bertumbuh dan bertumbuh. Iman itu seperti otot, semakin dilatih dia akan terbentuk dan kuat, ya. Yang biasa nge-gym,
semakin mungkin awalnya bebannya kecil sedikit ya, semakin dibentuk semakin besar harus beban yang kita angkat ya. Lalu ada banyak di tubuh kita yang terbentuk ya. Otot ini apa itu namanya, bisep kita itu jadi besar pada waktu diangkat. Nah, jadi iman seperti itu, latihan iman kita, pengiran kita dilatih dari hal yang kecil semakin besar dan bertambah besar. Supaya apa? Supaya iman kita menjadi semakin teguh dan kuat di dalam Tuhan. Ada seorang murid Paulus yang bernama Demas. Dia teman dari tabib Lukas, Dr. Lukas. Dia lama mengikut pengiringan pelayanan, tetapi satu saat dia mengundurkan diri. Karena apa? Dia mengikuti keinginan daging, keinginan mata. Padahal semuanya itu bukan berasal dari Bapa. Itu adalah berasal dari dunia ini. Kita buka di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, kata Paulus. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskus telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Nah, jadi karena apa? Mengikuti keinginan daging. Seringkali iman kekristenan kita juga diuji. Diujinya pasti dalam kedagingan. Apakah iman kita semakin kuat? Kadang kita pikir, Tuhan, imanku kuat. Tetapi pada waktu kita menghadapi masalah, masalah itu datangnya tidak berurutan seperti lotre arisan, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Enggak, ada saatnya bebarengan. Pada waktu ujian itu datang, ujian 1 belum selesai, ujian kedua datang. Sering kali itu yang membuat iman kita mulai goyah. Tetapi malam ini mari kita mau belajar bersama-sama. Kita mau bertambah teguh di dalam iman. Apapun ujian iman yang Tuhan sudah sedang izinkan terjadi di dalam kita malam ini, hari ini, percaya bersama Tuhan kita akan jadi pemenang. Ya. Lalu yang terakhir tadi dikatakan, kalau sudah bertambah teguh dalam iman, hati harus melimpah dengan ucapan syukur di dalam Kolose tadi ya. Jadi hati kita harus melimpah dengan syukur. Seberapa banyak pada waktu kita bisa bersyukur. Seringkali saya omong ya, kita seringkali diundang syukuran itu pada waktu apa? Tunangan, dapat jodoh ya. Lalu dapat arisan, lalu menempati rumah baru atau toko baru. Nggak ada kan ucapan syukur pada waktu kita sedang berduka, nggak ada ya. Tapi malam ini kita mau belajar dalam situasi apapun juga Alkitab mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur enggak pada waktu kita, oh hari ini aku diberkati Tuhan luar biasa, tiba-tiba ada orang memberi amplop. Nah, bukan cuma itu. Dalam situasi apapun juga kita harus belajar mengucap syukur. Kalau hati kita limpah dengan ucapan syukur, maka dikatakan di sini tidak akan pernah dari bibir yang sama ini keluar persungutan, keluar omelan, keluar pertanyaan kepada Tuhan, kenapa Tuhan ini kok bisa terjadi dalam hidupku? Enggak. Karena apa? Karena kita tahu bahwa apapun yang sedang terjadi di dalam hidup saya dan saudara, itu Tuhan punya maksud supaya hidup kita boleh semakin bertambah iman di dalam Dia. Nah, Amsal 4 ayat yang ke-23 di situ dikatakan juga, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau di dalam hati kita meluap ucapan syukur, maka sekali lagi tidak ada persungutan. Karena apa? Dengan kita mengucap syukur,
maka itu terpancar dari wajah kita kan, senyum. Tidak ada kesedihan ya, karena apa? Kita tahu bahwa hari ini masalah boleh jadi, kalau kita masih kuat dan kita masih bisa berdiri, itu karena Tuhan Yesus baik. Dia ada bersama kita, dia selalu bersama-sama dengan saya dan saudara. Makanya jangan lepaskan Tuhan. Mari kita mau belajar bersama-sama bahwa tiap kali masalah itu datang, katakan sekali Yesus, selamanya tetap Yesus, karena dia yang memberi kesanggupan bagi saya dan saudara. Saya mengundang tim praise and worship, mari kita naikkan pujian ini ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sembah Dia. Oh, Dia segalanya bagi saya dan saudara. Yesus, Dia dasar yang teguh. haleluya. Engkau Haleluya. dasar yang teguh. Dalam keadaan apapun Engkau Bapa, sumber kami tetap kekuatan percaya kami. bahwa Engkau ada di kehidupan Dalam kami. situasi Oh Yesus Tuhan, Engkau ada bersama kami. haleluya.
Kami mau pujian ini bukan keluar dari bibir dan mulut kami, tetapi biarlah pujian ini keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Amin. Kami mau berakar kuat di dalam Engkau. Kami mau biarlah dasar iman kami bangun di atas Engkau ya Tuhan. Dan kami mau juga ya Tuhan semakin bertumbuh iman kami ke arah kedewasaan Kristus. Dan kami juga mau tiap-tiap kali kami mengucap syukur karena kami punya Yesus yang luar biasa, Yesus yang sanggup kami andalkan dalam situasi apapun juga. Biarlah ini jadi kebanggaan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami tahu kami tidak pernah sendiri melewati hari-hari yang penuh dengan masalah, tantangan, cobaan, himpitan, bahkan godaan-godaan yang membuat iman kami mungkin harus mundur. Tetapi kami percaya kami tidak pernah sendiri, ada Engkau yang bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kalau hari ini ada umat-Mu yang mengalami kekhawatiran, biarlah kami mau pandang Engkau. Engkau Allah yang sanggup melakukan banyak perkara yang ajaib. Engkau pasti menolong kami. Kalau hari ini ada umat-Mu yang sakit, kami percaya oleh kuasa bilur Yesus kesembuhan terjadi atas umat-Mu. Hari ini ada umat-Mu yang baru selesai dioperasi, biar kesembuhan pemulihan yang ajaib juga akan menjamah dan memulihkannya. Kami percaya apapun yang dihadapi oleh umat-Mu, selama kami panggil Engkau Yesus, yang ada di hati kami bukan di bibir kami saja, tetapi Engkau yang tinggal di hidup kami, maka kami tidak perlu takut. Terima kasih buat hari ini. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu, kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.